Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan berbagai macam anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yaitu kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul pagi hari ini menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa bersemangat untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama yang ini merupakan bekal terbaik kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini dan dalam rangka kita mempersiapkan kehidupan kita di akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada pembahasan bab Al-Janabah. Bab Al-Janabah. Bab tentang junub. Ini perkara-perkara terkait dengan junub. Terakhir kemarin kita sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan tata cara mandi junub yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebutkan itu merupakan tata cara mandi junub yang paling sempurna. Ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-34. Ya, ini masih terkait dengan mandi junub. Disebutkan di sini sebuah hadis an Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, maksudnya Maimunah ummul mukminin Maimunah mengatakan, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Suatu ketika pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan wadah air untuk mandi junub. Ya. Wudu al-janabah. Jadi wudu itu air yang digunakan untuk berthaharah. Ya. Di sini menggunakan lafaz wudu yang itu biasanya diartikan air untuk berwudu.
Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini air untuk mandi junub. Ya, karena Maimunah mengatakan wudu al-janabah. Ya, air untuk mandi junub. Kemudian fa'akfa biyaminihi ala yasarihi marratain. Kemudian Rasulullah SAW menuangkan dengan tangan kanannya, menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, marratain, 2 kali. Ya, jadi wadah air tadi dimiringkan oleh Rasulullah untuk dituangkan airnya dengan tangan kanannya, dituangkan ke tangan kirinya. Sembari tsumma ghassala farjahu marratain aw thalathan, sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kemudian tsumma ghassala farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluan beliau. Ya, kemudian beliau mencuci kemaluan beliau dengan tangan kiri beliau. Ya. Maka ini di awal, ya, sebelum beliau menyiramkan air ke seluruh tubuh beliau, ya, sebelum beliau mulai mandi junub, menyiramkan air ke badan beliau, terlebih dahulu beliau mencuci kemaluannya. Ya, mencuci kemaluannya. Mencuci membersihkan dari semua bekas-bekas alasan 2 atau 3 kali. Jadi beliau pukulkan atau tepukkan tangan beliau, ya, ke tanah ataupun ke dinding sambil beliau bersihkan, ya, sisa-sisa junub yang ada di tangan beliau. Ya, bisa jadi sisa ketika mencuci kemaluan tadi. Ya, atau mungkin tangannya ada yang terkena bekas-bekas air mani, ya, atau yang lainnya dari kotoran-kotoran yang ada, itu beliau bersihkan dengan beliau beliau gosok-gosokkan ke tanah ataupun ke dinding. Sebanyak 2 atau 3 kali. Ya. Baik. Kemudian summa tamatmadha wastansyaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur, kemudian beristinsyak. Ya, beliau kumur-kumur dan beristinsyak. Tentunya kalau disebutkan istinsyak, ya termasuk pula istinthar, ya. Termasuk juga istinthar sebagaimana ini sudah kita pernah kita sebutkan. Ya, karena istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, tentunya kemudian dikeluarkan lagi, ya, dengan istinthar. Ini menunjukkan bahwasannya beliau melakukan perbuatan amalan wudu, ya, amalan wudu. Ya. Jadi apa yang beliau lakukan sebelumnya ini muqaddimah untuk wudu yang hendak beliau lakukan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah kemarin, ya, Rasulullah SAW mengawali mandi junub beliau dengan berwudu. Ya, berwudu secara sempurna sebagaimana wudu untuk sholat. Ya. Maka pada hadis Maimunah di sini juga disebutkan beliau melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang menunjukkan beliau ketika itu sedang melakukan wudu. Kemudian wa ghassala wajhahu wa dhira'ihi, kemudian beliau membasuh muka beliau dan juga mencuci kedua lengan beliau, tangan, ya. Kedua tangan beliau sampai siku, maksudnya di dhira', ya. Dhira' itu batasnya, ya, dari ujung jari sampai siku, itu namanya dhira'. Ini jelas menunjukkan bahwasanya beliau memang melakukan wudu, ya. Setelah beliau berkumur-kumur, istinsyak, istinthar, kemudian beliau mencuci wajah, kemudian kedua tangan sampai siku. Taib. Kemudian thumma afadha ala ra'sihi al-ma'. Ya, thumma afadha ala ra'sihi al-ma'. Kemudian beliau menyiramkan air ke kepala beliau. Ya, kemudian beliau menyiramkan air
ke kepala beliau. Ini masih lanjutan dari wudhu yang beliau lakukan, walaupun di sini beliau tidak hanya sekedar mengusap, ya, tidak hanya sekedar mengusap rambut, mengusap kepala dan telinga, tapi beliau sambil menyiramkan air, ya, ke kepala beliau. Setelahnya, thumma ghassala jasadahu. Kemudian beliau mencuci badan beliau yang lainnya, tubuh beliau yang lainnya. Mulai beliau menyiramkan air ke seluruh tubuh beliau. Ya. Beliau baru setelahnya, jadi setelah selesai melakukan wudhu tadi, ya, dengan tata cara yang sedikit berbeda tentunya dari awal hingga tadi. Ada yang kurang tidak tadi? Dari lafaz ini tadi? Apa yang kurang? Kalau terkait dengan sebelumnya beliau berwudu kan, melakukan amalan wudu walaupun sedikit berbeda. Apa yang kurang berarti? Kaki, ya. Makanya kemarin saya sebutkan, inilah riwayat yang menyebutkan beliau mengakhirkan mencuci kedua kaki. Ya. Maka setelah beliau selesai menyiramkan air ke seluruh tubuh beliau, baru summa tanaha, beliau pun berpindah tempat, ya. Beliau berpindah tempat dari tempat yang semula beliau gunakan untuk mandi tadi, beliau pindah, faghasala rijlaihi, kemudian baru beliau mencuci kedua kaki beliau. Ya. Kemudian baru beliau mencuci kedua kaki beliau. Menyempurnakan wudhu yang beliau lakukan sebelumnya. Ya. Baik. Kemudian selesailah tata cara mandi junub yang beliau lakukan. Kemudian fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Kemudian Maimunah mengatakan, ya, Maimunah radhiyallahu anha mengatakan fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Kemudian aku pun membawakan beliau kain, ya. Selembar kain, handuk maksudnya, semisal handuk untuk beliau gunakan mengeringkan tubuh beliau, falam yuridha, tapi beliau tidak menginginkannya. Ya, beliau tidak menginginkan untuk menggunakannya. Faja'ala yanfudu al-ma'a biyadih. Kemudian beliau mulai mengibas-ngibaskan air dari tubuhnya dengan tangan beliau. Jadi di air yang ada di tubuh beliau diusap-usap, dihilangkan dengan tangan beliau. Tidak menggunakan handuk tadi yang disodorkan oleh Maimunah. Taib. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, terkait dengan tata cara yang disebutkan di dalam hadis Maimunah di sini, sekali lagi terdapat perbedaan dengan apa yang disebutkan oleh Aisyah dalam hadis sebelumnya. Ya. Maka kalau kita simpulkan hadis antara hadis Aisyah dan hadis Maimunah ini ada 2 poin perbedaan. Ya, ada 2 poin perbedaan. Yang pertama terkait dengan fi sifati ghuslir ra'si. Ya. Terkait dengan tata cara mencuci atau membasuh kepala. Ya. Terkait dengan mencuci atau membasuh kepala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, fi sifatil wudu. Terkait dengan tata cara wudu yang disebutkan dalam 2 hadis tersebut. Ya. Pada 2 poin inilah terjadi perbedaan antara hadis Aisyah dengan hadis Maimunah radhiyallahu anhuma. Jelas sampai di sini? Jelas? Kita lihat yang pertama terkait dengan tata cara mencuci atau membasuh kepala. Kita ingat kemarin di hadisnya Aisyah. Aisyah menyebutkan bahwasanya Rasulullah thumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratah afadha 'alaihi al-ma' thalatha marratin. Ya. Terkait dengan membasuh atau mencuci kepala, Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Aisyah, beliau
Rasulullah SAW menyela-nyela rambut kepala, ya, menyela-nyela rambut kepala seperti keramas, ya, sampai beliau merasa bahwasanya air itu sudah sampai ke kulit kepala beliau. Setelahnya baru beliau menyiramkan air ke kepala beliau sebanyak 3 kali. Ya, jadi di sana di dalam hadis Aisyah terdapat keterangan takhlil, ya, takhlilus sya'r. Jadi menyela-nyela rambut seperti keramas itu. Ya. Itu dalam hadis Aisyah. Adapun dalam hadis Maimunah tidak disebutkan, ya. Maimunah hanya menyebutkan tsumma afadha alaihi ala ra'sihi alma. Kemudian Rasulullah SAW menyiramkan air ke kepala beliau, sekedar itu. Tanpa disebutkan takhlilus sya'r. Ya, menyela-nyela rambut. Ya. Ini perbedaannya. Dan juga kalau kita lihat Rasulullah SAW di hadis Aisyah itu melakukan takhlilus sya'r, ya, seperti keramas tadi, kemudian beliau menyiramkan air ke kepala beliau sebanyak 3 kali. Itu dilakukan setelah beliau berwudu, ya, setelah beliau berwudu secara sempurna. Adapun di hadisnya Maimunah, beliau menyiramkan air ke kepala ini menjadi satu rangkaian dengan amalan-amalan wudu yang beliau lakukan. Ya, jelas? Jelas nggih? Ya, jadi pada poin ini ada perbedaan, ya, terkait dengan tata cara mandi atau tata cara membasuh kepala atau mencuci kepala. Menyiramkan air ke kepala. Baik. Kemudian poin yang kedua terkait dengan tata cara wudu, jelas tadi ada perbedaan. Kalau di hadisnya Aisyah itu disebutkan tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Ya, summa tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu beliau untuk salat, wudu yang sempurna. Jelas, ya. Aisyah hanya menyebutkan seperti itu, tidak dirinci, ya, tidak dirinci karena ini sudah menunjukkan wudu beliau wudu yang sempurna sebagaimana wudu hendak salat. Adapun di hadisnya Maimunah tidak disebutkan lafaz wudu, tapi Rasulullah SAW melakukan amalan-amalan yang itu menunjukkan beliau sedang berwudu. Ya. Dan perbedaannya selain tadi ada tata cara menyiram air ke kepala tadi, begitu pula perbedaan yang lainnya terkait dengan Rasulullah SAW mengakhirkan mencuci kedua kaki beliau. Ya. Beliau mengakhirkan mencuci kedua kaki beliau setelah beliau selesai mandi, baru kemudian beliau mencuci kedua kaki beliau yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perbedaannya. Itu perbedaan terkait dengan tata cara mandi junub yang disebutkan dalam hadis Aisyah dan yang disebutkan dalam hadis Maimunah. Kemudian kesimpulannya, ya, intinya atau ringkasnya, ya, kita tidak perlu bingung, ya, tidak perlu bingung antara sekilas ada perbedaan ataupun kontradiksi antara hadis Aisyah dengan hadis Maimunah, ya. Tapi kita tidak perlu bingung. Para ulama menjelaskan dan para ulama juga mengedepankan hadis Aisyah dibandingkan hadis Maimunah terkait dengan tata cara mandi junub. Ya, termasuk di sini penulis, ya, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, beliau mengedepankan penyebutan hadis Aisyah, setelahnya baru hadis Maimunah. Ya, ada maksudnya di sini oleh beliau. Beliau menyebutkan hadis Aisyah terlebih dahulu karena inilah al-asl. Ya, inilah hukum asal dari mandi junub yang sempurna. Ya, jadi hadisnya Aisyah ini wal asl fi ghuslil janabah. Ya. Hadisnya Aisyah ini merupakan dasar dari mandi junub, tata cara mandi junub yang sempurna. Ya. Yang sempurna artinya yang memperhatikan semua sunnah-sunnahnya.
tidak hanya sekedar tata cara yang mencukupi. Ya, kemarin kita sudah sebutkan, ya, mandi junub itu ada dua cara. Cara yang pertama, cara yang sudah mencukupi, yaitu hanya dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh, ya, menjangkau seluruh bagian tubuh. Kemudian yang kedua, tata cara yang sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi para ulama menjadikan hadis Aisyah sebagai asal, dasar, ya, dasar atau itu merupakan hukum asal dari mandi junub yang sempurna. Tata caranya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah dalam hadisnya. Karena ini ditunjukkan oleh lafaz yang disebutkan oleh Aisyah, di mana Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah kada wa kada wa kada ila akhir hadis. Ya. Aisyah mengatakan dahulu Rasulullah SAW ketika mandi junub beliau melakukan seperti ini. Ini menunjukkan apa? Lafaz kana di sini sebagaimana kemarin juga saya sebutkan, ini menunjukkan apa? Istimrariyah atau at-tikrar, pengulangan. Ya. Beliau melakukannya tidak hanya sekali, tapi ini merupakan kebiasaan beliau ketika mandi junub. Ya. Berarti ini yang lebih sering beliau lakukan. Ya. Jadi ini dijadikan sebagai asal. Ya. Adapun hadis Maimunah tadi, Maimunah hanya menyebutkan wadu'a Rasulullah SAW wadu'a janabah. Ya kan? Suatu ketika Rasulullah SAW meletakkan air untuk mandi junub. Ini kan bisa jadi terjadi hanya sekali saja. Ya. Ada kemungkinan seperti itu. Ya. Hanya terjadi satu kali saja atau mungkin hanya beberapa kali terjadi. Adapun sisanya beliau melakukan tata cara sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Ya. Ini karena ada sebab-sebab tertentu kemudian Rasulullah SAW membedakan tata caranya. Gitu. Terkait juga dengan beliau mengakhirkan kedua kaki beliau, ya, mencuci kedua kaki beliau tadi, beliau akhirkan karena bisa jadi, ya, tempat yang beliau gunakan untuk mandi dalam hadis Maimunah itu bawahnya itu berupa tanah atau permukaannya itu menyebabkan air menggenang di situ. Ya, ketika beliau mandi air menggenang di situ sehingga kaki beliau pun tergenang oleh air bekas mandi junub tadi. Makanya beliau mengakhirkan mencuci kedua kaki beliau pindah tempat dulu, ya, menjauh dari genangan air tadi, kemudian baru beliau mencuci kedua kaki beliau. Ya. Ini para ulama memberikan illah seperti itu. Ya, kemungkinan sebab Rasulullah SAW mengakhirkan mencuci kedua kaki beliau. Ya, karena ditunjukkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya, Rasulullah mengatakan apabila dia khawatir kakinya terkena kotoran. Ya, beliau menyampaikan tambahan seperti itu. Apabila dia khawatir kakinya terkena kotoran, boleh dia mengakhirkan mencuci kedua kakinya. Mengakhirkan dalam mencuci kedua kakinya. Baik. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita ingin mengamalkan tata cara mandi junub yang sempurna, itu kita jadikan hadis Aisyah sebagai landasan. Ya, sebagai landasan. Dan juga bisa ditambahkan dengan keterangan yang ada di hadis Maimunah terkait dengan Rasulullah SAW terlebih dahulu mencuci kemaluan beliau. Ya, ini bisa dijadikan tambahan bagi hadis Aisyah. Ya, karena dalam hadis Aisyah tidak disebutkan hal ini. Tapi tentunya ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, tentunya ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, tentunya mencuci kemaluan ini tentunya secara akal pasti dilakukan. Ya, karena bahkan ini tempat yang tentunya paling paling banyak terkena kotoran, terkena bekas-bekas junub. Baik.
Ya, jadi kalau kita gabungkan keduanya, berarti ketika kita mandi junub, pertama sebelum kita wudhu, kita terlebih dahulu apa? Mencuci kemaluan, ya, dan yang di area di sekitar. Kemudian setelahnya baru berwudhu, ya. Kemudian setelahnya mandi, ya. Selesai. Kemudian setelah itu, ketika mandi juga memperhatikan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti kalau dalam hadis Aisyah disebutkan terkait dengan takhlilu syar, ya, takhlilu syar, yaitu menyela-nyela rambut seperti keramas, ya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya juga disebutkan ketika beliau mulai menyiramkan air ke tubuh beliau, itu beliau awali dari bagian kanan dulu, ya, anggota tubuh bagian kanan, ya. Jadi setelah menyiram kepala, kemudian beliau menyiramkan air di bagian kanan tubuh dulu, ya, bagian tubuh yang sebelah kanan baru bagian sebelah kiri, ya. Maka itu tata cara mandi junub yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait juga dengan nanti saya sebutkan, ya, sambil menyebutkan faedah-faedah yang ada di sini. Kita baca dulu faedah-faedah yang ada yang disebutkan di sini. Yang pertama, al-mar'atu takhdumu zawjaha wa hadha huwal ma'ruf fi ahdin nubuwah. Ya, seorang wanita itu ya hendaknya dia melayani suaminya. Ya, melayani suaminya dalam perkara-perkara yang itu sudah dimaklumi. Ya, merupakan bentuk khidmat seorang istri kepada suaminya, termasuk tadi apa yang dilakukan oleh Maimunah ketika membawakan handuk untuk Rasulullah SAW, ya. Dan ini perkara yang ma'ruf, yang sudah yang diketahui, yang perkara yang sudah dimaklumi, dipahami di masa nubuwah di zaman Rasulullah SAW. Ya, ini bukan suatu perkara yang aneh. Ya. Kemudian yang kedua, yajuzu lil muslim an yasta'ina bi ghairihi li ihdharil ma' lil iftisal wal wudu. Bolehnya seorang muslim untuk minta tolong kepada orang lain untuk membawakan air untuk mandi ataupun untuk wudu. Ya. Ini diperbolehkan. Baik. Apalagi dia minta tolongnya kepada istrinya misalnya, ya, atau kepada anaknya. Ini tentunya suatu perkara yang biasa. Suatu perkara yang biasa, bahkan ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian faedah berikutnya, al-bad'u bi ghusl farj. Ya, ketika mandi junub itu dimulai dengan mencuci kemaluan. Mencuci dan membersihkan kemaluan. Ya, ini tadi tambahan dari hadis Maimunah. Ya. Kemudian faedah berikutnya, tidak semuanya saya baca, nggih. Darbul haid marratain aw thalathan izalatir raihah. Memukulkan tangan ke dinding atau ke tanah sebanyak 2 atau 3 kali untuk menghilangkan bau dari bekas-bekas junub atau menghilangkan bekas-bekas junub yang ada di tangan. Okay. Maka ini termasuk perkara yang disunnahkan. Tentunya bisa dikiaskan kepada perkara-perkara yang lainnya, misalnya pakai sabun, ya, cuci tangan pakai sabun untuk membersihkan sisa-sisa yang ada di tangannya. Maka ini perkara yang disunnahkan. Kemudian faedah berikutnya, masru'iyatu al-madmadah wal istinsyaq wa ghaslil wajh wal yadain qabla al-ightisal. Disyariatkannya berkumur, beristinsyak, mencuci wajah, kedua tangan sebelum mandi, ya, sebelum mandi junub. Ini intinya berwudu, ya, berwudu sebelum mandi junub. Ini perkara yang disyariatkan, disunnahkan. Kemudian mimma yadullu ala anna at-ta'khir al-yasir li ghuslil a'dha' la yu'thir 'ala al-muwalat. Dan hadis ini menunjukkan bahwasannya mengakhirkan sedikit atau sebagian anggota wudu itu tidak berpengaruh terhadap wudu tersebut, keabsahan wudu tadi. Ya. Rasulullah SAW
mengakhirkan mencuci kedua kaki beliau. Setelah beliau selesai mandi, baru beliau mencuci kedua kaki beliau. Setelah sebelumnya beliau sudah mulai berwudu. Maka ini tidak mengurangi keabsahan wudu yang dilakukan oleh beliau. Ya. Beliau mencontohkan hal ini, berarti ini perkara yang diperbolehkan dan ini perkara yang tidak berpengaruh kepada wudu. Karena perkara ini diperlukan, ya tadi dilakukan karena diperlukan. Keadaannya memang diperlukan seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak perlu diakhirkan, ya sudah, kita wudu sempurna di awal. Ya. Kalau lantai kamar mandinya itu sudah halus, ya, jadi tidak ada air menggenang di situ, ya sudah di keramik, misalnya kalau sekarang di keramik atau di di loose, ya, di semen halus itu, dicor halus, ya, kemudian sudah dibuat kemiringannya sehingga air itu langsung mengalir ke saluran air, ya. Maka ini tidak perlu kemudian diakhirkan dalam ketika mencuci kedua kaki. Jadi langsung wudu dengan wudu yang sempurna di awal sebelum mandi junub. Baik. Kemudian faedah yang terakhir, yadullu ala annal masha bil mindil awil faut minal umur al-adiyah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya mengusap badan dengan handuk, ya, dengan handuk atau sejenis kain, ini termasuk perkara yang masuk ke dalam kategori adiyah, adat kebiasaan, bukan terkait dengan ibadah, ya, bukan terkait dengan ibadah, ya. Maka para ulama menjelaskan, ketika Rasulullah SAW menolak dibawakan handuk oleh Maimunah tadi, bukan berarti kemudian tidak diperbolehkan seorang untuk menghanduki badannya setelah mandi, ya, tidak menunjukkan seperti itu. Ini perkara yang bersifat adat saja, kebiasaan saja. Kalau mau silakan, kalau tidak ya sudah. Bahkan Rasulullah SAW tadi kan tetap mengelap air dari tubuh beliau kan dengan kedua tangan beliau. Bahkan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW, dalam riwayat yang sahih Rasulullah SAW pernah mengelap badan beliau setelah mandi dengan handuk. Dalam riwayat yang lain disebutkan. Ya, jadi ini bukan perkara yang dilarang dalam syariat atau perkara yang makruh, ya. Sama sekali ini bukan perkara yang dibenci dalam syariat. Ini perkara yang bersifat adat, masuk kategori adat kebiasaan. Disilahkan kalau melakukan, kalau tidak ya sudah. Ya, tentunya bisa jadi Rasulullah menolaknya mungkin karena keadaannya menuntut seperti itu. Ya. Beliau ingin tidak langsung dikeringkan badan beliau. Ya, bisa jadi ketika misalnya cuaca panas, ya kan? Cuaca panas itu tidak perlu diandui, nanti lama-lama kering sendiri karena cuaca panas dan dia butuh untuk menyegarkan tubuhnya. Beda ketika cuacanya dingin, mungkin harus segera dikeringkan, dihandui. Ya, ini perkara yang longgar insya Allah. Okay. Jadi jangan dipahami tadi bahwasanya ini makruh. Ya kan tadi Rasulullah menolak, jangan makruh hukumnya. Tidak. Okay. Jadi para ulama menjelaskan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara ibadah. Taib. Alhamdulillah selesai dari hadis Maimunah. Kita lanjut hadis berikutnya. Hadis yang ke-35. Kita sudah selesai dari tata cara mandi junub. Okay? Kita sudah selesai dari tata cara mandi junub. Sekarang kita lanjut hadis berikutnya, hadis ke-35 an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, jadi dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Wahai Rasulullah, bolehkah salah seorang dari kita tidur dalam keadaan dia masih junub? Ya. Jadi langsung tidur tanpa mandi. Tanpa mandi junub terlebih dahulu, dia langsung tidur. Ya. Karena memang biasanya itu setelah selesai itu enaknya langsung tidur.
Ya Pak. Karena badan itu memang lemas, lelah ketika itu. Ya, paling enak digunakan untuk tidur. Makanya di sini Umar bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Apakah boleh salah seorang dari kami, atau apakah boleh seseorang tidur dalam keadaan dia junub? Dia belum mandi junub. Ya, jadi dia belum menghilangkan hadas besar dari dirinya, masih dalam keadaan junub. Qala, maka Rasulullah mengatakan, na'am. Ya, boleh. Ya. Tapi idza tawaddaa ahadukum falyarqud. Kalau dia sudah wudu, maka silakan dia tidur. Ya. Kalau dia sudah wudu, maka silahkan dia tidur. Ya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz ini miliknya Imam Bukhari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari hadis ini kita dapat mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama, yajuzu lil insani an yuakhira ghuslal janabah wa fihi annahu yajuzu lil junub an yanama idza tawadda. Dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang untuk mengakhirkan mandi junub. Ya, boleh seseorang mengakhirkan mandi junub. Ya. Kalau dia tidur dulu kan berarti dia jelas menunda mandi junub. Ya. Dia tidur masih dalam keadaan junub. Akan tetapi pembolehan ini ya boleh dia tidur dalam keadaan junub ini ketika dia sudah berwudu terlebih dahulu. Ya, ketika dia sudah berwudu. Ya, jadi para ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini. Hukum tidur dalam keadaan masih junub. Ya, tidur dalam keadaan masih junub. Baik. Sebagian ulama dari ulama Malikiyah, Hanafiyah itu menyatakan hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Tapi jumhur ya dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan boleh. Ya, boleh untuk tidur tapi syaratnya apa? Wudu terlebih dahulu. Dan kalau dia tidak berwudu terlebih dahulu maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Tidak sampai haram, ya tapi makruh itu mendapat jumhur, wallahu a'lam. Ya. Jadi minimalnya dia wudu terlebih dahulu. Ya, minimalnya wudu terlebih dahulu kalau ingin menunda mandi junubnya. Dia wudu terlebih dahulu baru dia tidur. Baik. Jadi dia sudah meringankan meringankan hadas dalam dirinya yang ada pada dirinya dengan berwudu tadi. Sudah diringankan walaupun belum hilang, ya kan? Belum hilang tapi sudah diringankan dengan wudunya tadi. Dan para ulama menyebutkan fawaid, ya faidah-faidah terkait dengan wudu sebelum tidur ketika dia junub. Ya. Di antaranya ketika dia berwudu itu bisa jadi setelahnya dia punya semangat untuk mandi langsung. Ya, untuk langsung mandi. Ini lebih utama tentunya. Ya, ketika dia langsung mandi ini lebih utama karena dia segera menghilangkan hadas dalam dirinya. Ya, bersegera dalam melepas tanggungan, ya, menggugurkan kewajiban. Ini tentunya lebih utama. Jadi, ya mungkin awalnya dia tidak mau mandi dulu. Dia mau cuma wudu saja, tapi kemudian setelah dia wudu kok pengen mandi langsung, ya sudah kemudian dia mandi. Maka itu tentunya lebih utama. Ini diantara faedahnya. Kemudian faedah yang lainnya, kalau seorang dia sudah berwudu, terkadang kemudian muncul keinginan lagi untuk mendatangi istrinya. Ya, jadi kalau dia mau mendatangi istrinya lagi, hendaknya dia berwudu. Ya, hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Baik. Ini pembahasan kita dari kemarin seputar masalah ini ya. Jadi yang jomblo sabar. Ini ilmu dulu ya. Al ilmu qabla al qawli wal amal.
Ya. Untuk pembahasan usul salasa kan gitu. Ya, sabar dulu. Ini untuk ilmu sebagai bekal kalian, ya bekal antum nanti. Tapi nggak usah dibayangkan dulu ya. Bahaya nanti kalau dibayangkan. Baik, barakallahu fikum. Yaitu di antara fawaidnya ya, ketika berwudu terlebih dahulu ketika hendak tidur walaupun dia belum mandi junub, mandi janabah. Tapi sekali lagi tadi yang paling afdal tentunya dia segera mandi junub. Ya, segera mandi junub. Baik. Sebenarnya juga ada pendapat para ulama yang lainnya, sebagian ulama lainnya juga berpendapat boleh, ya, boleh secara mutlak, ya, boleh secara mutlak mandi dalam keadaan junub, tidur dalam keadaan junub walaupun dia belum berwudu. Karena ada riwayat Rasulullah SAW pernah dalam keadaan junub beliau langsung tidur dan beliau belum menyentuh air. Ya. Tapi kalau kita ingin keluar dari khilaf ini tentunya tadi minimalnya kita berwudu, ya minimalnya kita berwudu. Lebih afdal lagi kalau kita langsung mandi. Taib. Ini tentunya juga berlaku ketika ikhtilam, ya. Mungkin yang jomblo kan masih kemungkin kan untuk ikhtilam. Ya, ya sama saja. Ya, dengan ikhtilam sama saja. Ya, taib mungkin dia di tengah malam bangun karena ikhtilam, kemudian dia jelas melihat ada bekas air di situ, berarti dia junub kan? Taib, boleh dia tidur lagi, tapi wudu dulu. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-36. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Oh ya, tadi hadis sebelumnya tadi saya kelewatan satu faedah ya, disebutkan di situ. Wa fi hadzal hadis istihbabut tanadhdhuf qabla naum. Dalam hadis ini terdapat anjuran, jadi dianjurkan, disunahkan untuk membersihkan diri atau bersuci sebelum tidur. Ya. Makanya kita sebelum tidur itu disunahkan untuk berwudu. Ya, disunahkan untuk berwudu. Ini dalam keadaan biasa, ya normalnya, tidak dalam keadaan berhadas, ya. Maka kita disunahkan untuk berwudu. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-36. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lihat tentunya di sini kebanyakan riwayat tentang junub, ya, bab janabah ini dari istri beliau, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya, ya, karena ini perkara yang tentunya paling dipahami, yang paling mengetahui tentang hal ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terkait dengan perkara-perkara seperti ini mungkin yang dianggap tabu oleh manusia, ya, karena ini merupakan ilmu, ini syariat, ya, dan semua yang bersumber dari Rasulullah itu semua adalah sunnah beliau, ya, tuntunan beliau, termasuk terkait dengan bagaimana tata cara beliau mandi junub, ya, bahkan secara rinci, ya, istri-istri beliau menjelaskan secara rinci, karena memang ini ilmu, ya, ini ilmu, dan ini bukan berarti kemudian tabu ketika disampaikan, ya, ini aib ketika disampaikan, tidak. Ini merupakan ilmu yang itu harus disampaikan, bahkan harus disampaikan kepada kaum muslimin. Makanya istri-istri beliau itu banyak membawakan penjelasan terkait dengan perkara-perkara seperti ini. Ya, contohnya seperti hadis Maimunah tadi kan, Maimunah menjelaskan secara rinci apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sama sekali bukan merupakan suatu aib, ya, suatu perkara yang tabu. Nah, di sini juga terkait dengan hadis Ummu Salamah ini. Ya. Ini di sini ada ucapan yang bagus nanti dari Ummu Sulaim. Dari Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah SAW. Ummu Salamah itu nama aslinya siapa? Ada yang tahu?
Ummu Salamah. Ini dulu istri dari sahabat Abu Salamah. Ya, setelah Abu Salamah ini meninggal dunia setelah mengikuti perang, kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat doa yang diucapkan Ummu Salamah. Ya. Doa ini yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa ketika tertimpa musibah, Allahumma akhlifli fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik. Ya. Kemudian dia diamalkan oleh Ummu Salamah ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah benar-benar sedih ketika suami yang sangat dia cintai meninggal dunia ketika. Tapi dia ingat doa Rasulullah SAW ini, dia amalkan, ternyata gantinya jauh lebih baik. Rasulullah SAW. Ya. Subhanallah. Ummu Salamah, ya istri Rasulullah SAW yang terkenal cerdas, memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran. Ya, ini kisahnya ma'ruf insyaallah. Namanya siapa? Hindun bintu Abi Umayyah. Ya, Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha. Hindun bintu Abi Umayyah. Qalat, Ummu Salamah mengatakan, ja'at Ummu Sulaim. Suatu ketika datanglah Ummu Sulaim, imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Ummu Sulaim yang merupakan istri dari Abu Talhah, sahabat Abu Talhah radhiyallahu anhuma, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah. Ummu Sulaim ini istri dari Abu Talhah. Ummu Sulaim ini ibu dari siapa? Anas bin Malik. Ya. Ibunda dari Anas bin Malik. Ummu Sulaim. Tapi Anas bin Malik bukan anak dari Abu Talha. Ya. Jadi Ummu Sulaim ini memiliki anak Anas bin Malik, kemudian suaminya yang pertama meninggal dunia, kemudian menikah dengan Abu Talha. Ya, menikah dengan suami beliau dengan sahabat Abu Talha. Ya. Jadi Ummu Sulaim ini ibunda dari Anas bin Malik yang menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW ketika masih kecil untuk berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ummu Sulaim, nama beliau ada yang mengatakan Rumaisa, ya Ar-Rumaisa, ada yang mengatakan Al-Rumaisa. Ya, itu nama Ummu Sulaim, nama asli dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dia datang kepada Rasulullah, faqalat, kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Ya, Masya Allah, ucapan yang luar biasa. Ya, Ummu Sulaim wanita yang juga cerdas. Ya. Beliau sebelum bertanya kepada Rasulullah, karena pertanyaan beliau ini terkait dengan pertanyaan yang terkait dengan sesuatu yang biasa dianggap ini tabu, sesuatu yang memalukan, terkait dengan furuj, terkait dengan kemaluan. Ya. Makanya di sini Ummu Sulaim mengatakan innallaha la yastahyi minal haq. Ya Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Artinya kalau kebenaran, Allah tidak melarang untuk menyampaikannya. Kalau memang itu kebenaran, Allah tidak melarang untuk bertanya tentangnya. Kalau memang itu kebenaran. Ya, walaupun itu terkait dengan hubungan suami istri, terkait dengan perkara-perkara yang itu dianggap tabu. Ya. Ini mukaddimah dari Ummu Sulaim sebelum bertanya kepada Rasul. Ya, ini di kalangan ulama balaghah, ya ulama ahli balaghah. Balaghah itu ilmu dalam salah satu cabang ilmu bahasa Arab, ya mempelajari tentang nilai sastra dari kalimat-kalimat bahasa Arab, balaghah. Ya. Ini dinamakan dengan bara'atul istihlal. Ya, bara'atul istihlal. Kalau ya istilah kita basa-basi. Ya, jadi basa-basi dulu, menyampaikan mukaddimah dulu sebelum menyampaikan sesuatu yang itu mungkin memang butuh di mukaddimah, butuh diawali dulu dengan sesuatu sebelum
Baro'atul istihlal dulu. Ya, jangan langsung bilang, Pak, ini saya mau menikahi anak Bapak. Datang-datang tahu semua kayak gitu. Ini namanya siapa? Di mana tinggalnya? Enggak. Baik. Iya. Namanya baro'atul istihlal. Ya kan kita biasa kan melakukan seperti ini kan? Ya kalau kita menyampaikan misalnya mau bilang ke dosen, ya kan mau ketemu dosen menyampaikan tentang skripsi dan yang lain kan baro'atul istihlal dulu lah, tanya kabar dulu, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Ya. Mau dibelikan apa, Pak? Ya, itu namanya baro'atul istihlal. Baik. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiyahtamalat. Idza hiyahtalamat, ya. Kemudian Ummu Sulaim pun baru bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu wajib mandi ketika dia ihtilam? Ya, ketika dia ihtilam, ya, mandi tidur mimpi basah, ya. Ketika dia mimpi basah, jadi dia keluar mani ketika tidur. Ya, apakah wanita wajib untuk mandi ketika dia ihtilam? Ya, ini kan perkara yang terkait dengan hal-hal yang sensitif, ya. Makanya Ummu Sulaim tadi melakukan muqaddimah dulu sebelum bertanya tentang ini. Maka faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyampaikan, "Naam, ya wajib." Ya sama seperti laki-laki. Tapi idza ra'atil kalau dia melihat ada bekas air, ya. Kalau dia melihat bekas air. Kalau dia melihat ada bekas air berarti memang dia ihtilam, artinya dia junub. Ya, keluar air maninya. Berarti dia junub, benar-benar junub. Tapi kalau dia tidak melihat bekas air, berarti itu hanya mimpi saja, nggak sampai junub. Ya. Karena terkadang seseorang dia hanya mimpi saja, mimpi tentang hal-hal seperti itu, yang dia kira kemudian dia junub, padahal tidak sampai keluar air mani. Ya. Jadi kalau tidak sampai keluar air mani, maka itu tidak junub, ya, tidak wajib mandi janabah. Makanya Rasulullah mengatakan di sini idza ra'atil ma, kalau dia melihat ada bekas air. Baik. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini maksudkan alma di sini air mani, ya. Ketika dia melihat ada bekas air mani. Baik. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan di sini beberapa faedahnya. Yang pertama, masru'iyatus su'alil mar'ah lirajul al-mufti amma yakhussuha anna masailal ilm la yustahya fiha. Disyariatkan seorang wanita bertanya kepada seorang mufti, seorang ahlul ilm. Seorang mufti itu seorang yang ahli berfatwa, ya, seorang ulama, walaupun itu dari kalangan laki-laki tentunya, terkait dengan perkara-perkara yang sensitif. Tapi itu termasuk perkara ilmu. Ya, perkara terkait dengan ilmu walaupun itu bersifat sensitif, maka tidak dipermasalahkan, bahkan disyariatkan untuk tetap dia bertanya tentangnya. Karena perkara yang tidak seharusnya itu rasa malu menyebabkan dia terhalangi untuk bertanya tentang hal tersebut. Ya, karena itu terkait dengan ilmu dan kebenaran. Kemudian faedah yang berikutnya, al-mar'atu idza ra'atil ma wajaba 'alaiha al-ghuslu karrajul. Seorang wanita ketika dia melihat keluarnya air mani, maka dia wajib mandi sebagaimana laki-laki. Ya, sebagaimana laki-laki. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya apa? Sesungguhnya wajib untuk mandi, ya, wajib untuk mandi itu ketika melihat air mani. Ya, jadi kalau hanya sekedar dia mimpi, ya, bermimpi saja tapi tidak sampai keluar air mani, maka itu tidak junub, ya, dia tidak wajib mandi janabah. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pembahasan kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pagi hari ini. Silakan berikutnya kita buka kesempatan tanya jawab kalau ada yang belum dipahami terkait dengan pembahasan tadi. Nggih, Pak.
Oh, mandi junub tadi Pak Nggih. Nggih, ini nggih. Nggih. Zahirnya ya Pak nggih, yang nampak di sini karena setahu saya tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk laki-laki, maka ini bersifat umum, laki-laki maupun perempuan. Ya, karena hukum asalnya itu almar'atu anisa'u syaqa'iqur rijal. Ya, wanita itu saudaranya laki-laki. Artinya dalam perkara hukum itu juga diikutkan kepada laki-laki. Wallahu a'lam. Kecuali kalau terkait dengan wanita nggih, dia bisa sebelum dia mandi dia izin dulu ke suami. Tahu maksudnya? Dia izin dulu ke suami. Kalau misalnya suami mau nambah lagi. Ya, jadi ini perkara seperti ini ya dimaklumilah ini antara suami istri, nanti insya Allah itu bisa dikompromikan. Intinya terkait dengan hukum tadi itu sama. Ya. Terkait dengan hukum tidur sebelum mandi junub, ini hukumnya sama antara laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam. Ya Mas. Naik gunung. Iya. Iya. Jadi junub karena kedinginan ya. Ya kan? Karena iya. Tapi memang dinginnya ekstrim itu terkadang bisa menyebabkan seorang junub ya, keluar air maninya. Jadi dia junub karena kedinginan. Cuma di sini dia ndak bisa mandinya, sebabnya apa? Ndak bisanya di sini apa karena nggak ada air atau karena dingin yang ekstrim ya, atau karena apa? Kalau misalnya memang ndak ada air, jelas di situ. Kalau ndak ada air ya berarti dia tayamum. Ya, kalau tidak ada air, kalau memang benar-benar tidak ada air dan dia nggak bisa mengusahakan adanya air di situ. Kalau misalnya di tempat tadi nggak ada air, tapi di toko dekat, misalnya ada toko terdekat itu jual air, dia wajib beli. Ya, dia wajib beli air untuk mandi. Ya, kalau masih memungkinkan dia membeli air untuk mandi, dia wajib beli dulu. Jangan langsung tayamum. Jelas? Ya. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, ya, misalnya nggak ada yang jual air jauh, misalnya tokonya sangat jauh, pokoknya intinya benar-benar nggak ada air ketika itu, maka dia tayamum. Ya, dia tayamum walaupun untuk sholatnya. Tapi yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya tayamum itu tidak menghilangkan hadas, tidak mengangkat hadas. Tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tapi tayamum itu membolehkan seseorang untuk melakukan ibadah yang di situ disyariatkan harus toharoh. Artinya begini, kalau dia mau sholat, dia tayamum kan karena nggak ada air. Terus dia sholat. Setelah dia sholat, dia mendapat air, maka dia wajib mandi ketika itu. Hadasnya belum terangkat. Ya, hadasnya belum terangkat. Jadi ketika dia mendapati air, dia wajib mandi ketika itu. Jangan kemudian berpikiran, oh tadi kan udah tayamum, berarti udah hilang hadasnya. Tidak seperti itu. Ya. Jadi tetap ketika dia mendapati air, dia harus mandi ketika itu. Dan kalau misalnya dia belum mendapati air sampai sholat berikutnya, dia harus tayamum lagi. Nggak boleh dia satu tayamum untuk berkali-kali sholat, nggak boleh. Ya. Sekali tayamum hanya untuk satu kali sholat. Begitu. Itu terkait kalau tidak ada air. Ya. Kalau dingin yang ekstrim ini juga bisa menjadi uzur ketika memang dia khawatir kalau memakai air itu bisa mencelakakan dirinya, boleh juga untuk tayamum. Ya, wallahu alam. Gitu Mas ya, kira-kira bisa dipahami. Kalau misalnya mau camping di gunung ya misalnya, kemudian khawatir kondisi seperti ini, ya kalau bisa bawa air ya, bawa persiapan air. Ya di galon atau misalnya, kalau misalnya seperti ini. Lah iya, maksudnya kalau masih bisa diupayakan kan. Camping kan pasti ada persiapan. Ya, bawa aja air di galon itu. Air anu aja, bukan air aqua, bukan air minum, ya air keran gitu dibawa di galon nanti untuk wudu untuk apa. Sana. Baik, barakallahu fiik.
Dari akhwat ada pertanyaan? Ustaz dah datang Mas. Gila. Ya kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih tersisa 3 hadis ya terkait dengan bab al-janabah. Insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Setelah itu kita masuk bab tayamum. Nah, nanti di bab tayamum ini akan dibahas lebih detail ya terkait dengan tayamum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.